Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, ibu-ibu dan juga bapak-bapak jamaah Masjid As-Saff Emerald. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salam cinta tak bosan buat ananda yang hadir, buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang menyemarakan majelis di siang hari ini. Kita tak pernah bosan mendoakan semoga mereka menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi menjelang siang ini Allah izinkan bisa bersua duduk kembali di majelis ini. Saya lupa ya, setelah pandemi ini kayaknya pertemuan pertama duduk di sini. Ya, rasanya beda karena mejanya baru kayaknya. Dulu nggak semewah ini. Ya, sekarang lebih luas ya, bisa naro ya, cemilan bisa di sini gitu ya. Bisa naro gelas gitu ya. Tapi alhamdulillah apapun yang terjadi 2 tahun yang lalu bagi saya pribadi banyak pelajaran bagi kita. Meskipun pandemi saat ini belum juga usai. Bahkan disinyalir kita masuk kepada gelombang keempat, katanya seperti itu. Walaupun saya sendiri mikir ya, ini pandemi atau pendaftaran sekolah ya. Karena sudah sampai gelombang keempat gitu. Setahu saya sekolah mah cuma sampai gelombang kedua gitu. Tapi mudah-mudahan kita sudah mental kita lebih kuat ya menghadapi situasi yang sulit. 2 tahun belakangan kita menghadapi masa-masa sulit dan ketika saat ini kita berada dalam situasi yang dianggap sama, maka kita bisa lebih peka dan lebih kuat melalui masa ini. Jadi kalau sekarang ada yang COVID nggak seheboh. Sini COVID, oh ya udah doain, syafaqallah, syafaqillah gitu. Nggak kayak dulu sampai dijauhkan atau mungkin nggak dikunjungi atau dibikin jarak yang terlalu jauh. Ya sekarang ada yang COVID ya kita doakan sehat. Ya namanya penyakit pastinya selalu ada. Dan ini hari ini kita bicara sesuatu yang mungkin masih seputar tema keluarga. Judulnya ngambil dari FTV kayaknya. Dan sangat relate khususnya dengan dunia kita. Posisi yang atau tema kita hari ini membahas tentang ya, dia yang kucinta, dia pula yang membuatku terluka. Pembahasan tentang cinta itu pembahasan dari zaman ke zaman yang gak pernah usai ya.
Pembahasan cinta ini selalu pembahasan yang gak pernah puas kita bahas. Dan memang ketika kita membahas tema ini, kita berbicara tentang ada sisi lain dari perasaan cinta yang mungkin saja membuat kita akhirnya terluka. Dan itu biasanya terjadi karena manajemen cinta yang salah. Mengapa demikian? Orang yang mudah terluka kepada orang yang dia cintai biasanya karena mencintai secara berlebihan. Sementara Islam mengajarkan ada manajemen cinta yang harusnya tidak membuat diri kita rugi sendiri. Karena dalam manajemen cinta yang diajarkan dalam Quran itu ada tahapan-tahapannya, ada jenjang-jenjangnya, ada level-levelnya. Siapa yang bisa menempatkan cinta ini sesuai dengan level yang ditetapkan oleh Allah, maka mudah-mudahan dia termasuk orang yang selamat. Cinta yang dia rasakan gak sampai membuatnya terluka, bahkan membuat dia akhirnya stres dan bunuh diri. Al-Quran menceritakan misalnya dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun taksawna kasyadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, kata Allah, jika bapak-bapakmu, ya, jika anak-anakmu, jika saudara-saudaramu, jika istri-istrimu, jika harta yang kau miliki, tempat tinggal yang kau tempati, perniagaan yang khawatir kerugiannya lebih engkau cintai dari Allah, daripada Rasul, daripada jihad, maka fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak menunjuki orang-orang yang fasik. Ayat ini ditutup dengan bahasa ancaman dengan kata fatarabbasu. Kata fatarabbas itu ancaman yang kata para ulama itu tidak dijelaskan jenis ancamannya, tapi niscaya terjadi. Kalau bahasa sederhananya kayak orang melakukan sesuatu, kita bilang, lihat lu ya, lihat aja nanti. Lihat aja lu ya, tunggu aja nanti. Tidak dijelasin tunggunya apa, lihat aja apa, tapi tahu tuh orang celaka, tuh orang tersiksa, tuh orang menderita. Dalam surat At-Taubah ini Allah memberikan sebuah ancaman yang tidak dijelaskan. Khususnya buat siapa? Orang yang salah dalam manajemen cinta. Orang yang salah dalam manajemen cinta, maka dia memiliki pengharapan yang lebih kepada makhluk dibandingkan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada jihad. Di mana ini maksudnya tertuju kepada pengharapan yang lebih tinggi yang tidak mungkin berkhianat. Kenapa? Karena Allah, karena Rasul sendiri tak mungkin mengkhianati. Rasul adalah makhluk Allah yang diberikan sifat maksum, jauh dari dosa dan jauh dari sifat pengkhianat. Makanya Nabi tidak mungkin mengecewakan, alias Nabi tidak mungkin dalam hal ini berperilaku yang membuat kita kecewa. Dalam hal ini Nabi kalaupun mengucapkan sesuatu bukan karena hawa nafsunya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Najm ayat 2 dan 3.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang dikeluarkan oleh Nabi dari hawa nafsu melainkan dari berdasarkan wahyu. Artinya Nabi bersikap, bertindak, ngomong apapun atas bimbingan Allah. Seolah-olah Nabi ini adalah ayat-ayat Allah yang bergerak di muka bumi. Jadi Nabi sendiri adalah ayat-ayat Allah yang bergerak di muka bumi. Yang kalau kita pengen tahu hakikatnya bagaimana petunjuk Allah, lihatlah dari Nabi. Makanya Nabi tidak mungkin dalam hal ini berkhianat. Sementara jihad adalah perintah Allah yang paling tinggi, yang semua diarahkan dalam hal menunjukkan pengorbanan kepada Allah. Jihad adalah cara pandang kita yang memandang kehidupan akhirat itu lebih utama dibandingkan kehidupan dunia. Karena jihad itu tidak diiming-imingi dengan kesenangan, pasti sulit kalau cara pandangnya dunia. Maka jihad adalah sebuah wujud dari imajinasi akan akhirat yang lebih baik daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dalam surah Al-A'la kan, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sarana untuk memahamkan akhirat lebih baik dan kekal adalah lewat jihad. 3 serangkai ini kalau kita cintai alias berfikirnya jauh, maka itulah orang yang selamat dari cinta yang melukai. Makanya kalau orang yang mencintai sebatas kebersenangan yang ada di dunia hanya untuk keuntungan sesaat, kebahagiaan sesaat, maka dia sangat mungkin terluka, dia sangat mungkin kecewa karena dia berharap kepada yang sementara. Apa itu yang sementara? Yaitu apa yang dia harapkan di dunia. Dia berharap kepada suaminya, dengan dia berharap suaminya akan membahagiakan diri dia. Dia berharap suaminya akan romantis sama dia. Dia berharap suaminya akan setia sama dia. Pengharapan-pengharapan ini yang ditujukan kepada makhluk yang sifatnya sementara rentan membuat kita kecewa. Dan kecewa itulah pintu pertama orang terluka. Jadi pintu pertama membuat orang yang mencintai terluka adalah batasannya adalah kecewa. Ternyata dia nggak seperti yang saya bayangkan. Waktu ta'aruf kelihatan jenggotnya panjang, celananya cingkrang, nyata kasar juga Ustaz. Karena kita mengharapkannya kepada pandangan kita. Maka kalau menggantungkan harapan kepada manusia, tadi makanya dibukalah kata Allah di dalam ayat At-Taubah itu, katakanlah jika bapak-bapakmu, kita mengharapkan dari bapak kita, ada seorang anak kecewa sama bapaknya, sampai sekarang dia nggak mau tegur bapaknya. Karena dia yang saya cintai, dia membuat saya terluka Ustaz. Dia bapak kandung saya tapi kasar sama saya. Nah, pertama adalah perasaan berharap yang lebih kepada makhluk. Itulah yang membuat kita akhirnya kecewa dan terluka. Di antara yang memang harus kita atur adalah bagaimana menyedikitkan harapan kepada makhluk sebagai bagian menumbuh kembangkan cinta yang sewajarnya agar kita lebih banyak mengharapkan akhirat. Makanya diatur oleh Allah tuh dalam surah Taubah. Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, istri-istrimu, saudaramu, apalagi harta yang kau miliki, tempat tinggal yang kau tempati, perniagaan alias bisnis yang kau khawatirkan kerugiannya, lebih kau harapkan, lebih kau cintai daripada Allah, daripada Rasul dan jihad, nanti lihat saja. Makanya romantisme kalau kita menyandarkan kepada makhluk sangat rentan membuat orang terluka. Makanya cinta, ada orang tuh yang begitu bahagia dengan pasangannya, diujilah pasangannya meninggal, trauma dia itu panjang sampai mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun dia belum bisa lepas dari kesedihannya. Secara manusiawi normal, tapi
memelihara luka, rasa sedih sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, gak sehat juga untuk fisik. Di antaranya karena terlalu berharap kepada makhluk. Terlalu berharap kepada makhluk. Makanya siapa yang kita cintai yang sifatnya sementara sangat berpeluang membuat kita terluka. Beda dengan Allah yang kita jadikan pelampiasan cinta, tidak akan pernah membuat seorang terluka. Kenapa? Karena di akhirat kita akan mendapatkan kesenangan yang abadi. Itulah mengapa seorang Asiyah bisa tegar berada di dalam lingkungan yang buruk, bersuamikan Fir'aun yang jahat, yang secara sifat mungkin jauh bertentangan, karena kita tahu Asiyah adalah ahlul jannah, telah ditetapkan bahkan menjadi satu di antara wanita terbaik. Afdalun nisa'il jannati arba', wanita terbaik penghuni surga ada 4. Satu, siapa namanya? Maryam binti Imran. Yang kedua, Khadijah binti Khuwailid. Yang ketiga, Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Yang keempat, Asiyah. Asiyah pakai sin, alif, sin, ya, dan tak marbutoh. Kalau pakai ain dan sad, Asiyah pakai si, Asiyah, maknanya pelaku maksiat. Asiyah, bukan Asiyah. Asiyah pelaku maksiat. Ya. Asiyah wanita mulia, suaminya Fir'aun. Mereka adalah pasangan yang jauh bertolak belakang. Asiyah menikah tak menyadari kalau Fir'aun akan sejahat itu persis setelah Asiyah dapat hidayah. Sebagian ulama mengatakan Asiyah fitrahnya itu terjaga dari kecil dan barulah mendapatkan hidayah persis setelah tumbuhnya Nabi Musa. Maka dia menjadi pelaku yang bertauhid. Jadi di antara yang membuat Asiyah dalam hal ini diberikan yang namanya kemuliaan adalah Allah jaga betul bagaimana dari kecilnya dia meskipun bersuamikan Fir'aun tapi tidak mengubah dalam hal ini perilakunya atau tauhidnya. Tapi hidup bersama Fir'aun ini dalam konteks suami istri bukanlah hal yang menyenangkan. Satu sisi dia adalah orang yang sejak awal kita nikahi, yang saya cinta kepadanya, tapi secara perilaku bertolak belakang. Seburuk-buruknya makhluk di masa itu adalah suaminya Asiyah. Tapi Asiyah tetap tegar, Asiyah tak mengalami stres berkepanjangan, Asiyah tak terluka. Di antaranya Asiyah mencoba dalam hal ini merefleksikan cintanya kepada Fir'aun yang statusnya sebagai suami tak boleh sampai membuat dirinya terluka. Apa yang dia lakukan? Dia membayangkan kehidupan akhirat sebagai bagian dari cara dia untuk tegar supaya tak terluka berkepanjangan. Makanya doanya Asiyah ini diabadikan dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 11. Doa yang menunjukkan betapa Asiyah mampu memanage perasaan kecewanya sehingga tidak berujung kepada hati yang terluka. Ya, bunyi doanya mungkin sebagian ibu sudah sering mendengarnya. Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi Asiyah mengkonversi rasa kecewa dia sebagai hal yang manusiawi, ya. Rasa kecewa itu manusiawi.
tapi dikonversi saja. Rasa sedih itu manusiawi, dikonversi. Cara mengkonversinya, imajinasikanlah balasan atas rasa kecewa, sedih yang terluka itu dengan sesuatu yang membahagiakan. Apa? Istana di surga. Makanya kalau kita mencintai orang dan kita dikecewakan, jangan justru menyikapinya dengan sikap yang merugikan dunia akhirat kita. Misalnya apa? Membalas kekecewaannya dengan cara balas dendam yang merugikan kita. Contoh, ada seorang istri bilang gini, saya diselingkuhi Ustadz, berarti kalau saya selingkuh bukan salah saya ya. Dia selingkuh kepada seorang laki-laki muda karena untuk membalas suaminya selingkuh kepada wanita lain. Saya bilang, cara ibu membalasnya justru merugikan, nggak akan sembuh. Puas nggak? Secara batin katanya puas, tapi secara kejiwaan dia tentu dalam keadaan sakit yang berkepanjangan. Karena nurani kita nggak bisa bohong. Nggak ada orang yang nyaman hidup dengan kepura-puraan dan tindakan yang bersalah. Habis dia duluan. Nah, ketika kita menyadari perilaku buruk dari pasangan, kita membalasnya dengan cara yang buruk, maka itu merugikan. Beda dengan Asia. Perilaku buruk dari pasangannya dikonversi. Salah satu cara membuat kita tidak terluka di saat orang kita cintai mengecewakan kita, maka konversilah dengan sebuah imajinasi akan balasan itu. Kemarin saya dikirimi tulisan dari adik saya ya, tentang orang-orang yang kecewa dalam muamalah gitu ya. Saya lupa yang penulisnya siapa, penulis terkenal ya, Arham Rashid atau apa dia, yang dia diundang gitu tapi sikap panitianya pokoknya dalam muamalah banyak orang nggak adab. Saya bilang ini bagus banget untuk mengajarkan kita muamalah ya, bagus, dan itu kita apresiasi. Terus dia ditanya, adik saya nanya ke saya, selama ini pernah nggak merasa kecewa dengan orang, ditipu? Saya bilang pernah. Saya pernah ditipu sampai ratusan juta, rumah nggak jadi, uang dibawa kabur, saya pernah, saya bilang. Terus ada saya bilang, terus mengutuki, marah-marah gitu. Ya saya bilang sesaat aja, tapi setelah itu setiap kemarahan itu saya teringat bahwa kemarahan itu energi untuk mencari muka di hadapan Allah ketika dizolimin. Kan harusnya gitu. Kita ini diberi kasih modal sama Allah. Kan kata Allah, orang-orang yang terluka, orang-orang yang dizolimin itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah, makanya dibukakan pintu. Saat kita terluka, dizolimin, bahkan Masya Allah ya, kita jalan kena duri saja, dosa kita diampuni oleh Allah kan gitu ya. Kena duri gitu ya. Saat kita dilukai itu lebih daripada duri, dikecewakan. Kita dikasih seolah-olah sama Allah, ini pintu akhirat untuk kamu. Dikasih nih kuncinya. Ada orang-orang yang membuang pintu itu dengan marah, lu tuh kurang ajar, maka dia orangnya rugi. Maka saya bilang sama adik saya, justru ketika abang dibegitukan, abang tahu betul membalasnya memuaskan batin hari ini, tapi merugikan masa depan. Kenapa nggak dikonversi aja? Ya Allah, hari ini aku dirugikan, aku dizolimin, tapi engkau tahu bahwa engkau aku mencari cinta, mencari domu. Saya cuma minta satu, diampuni dosa-dosa saya. Yang kedua, diganti yang lebih baik. Yang ketiga, diberikan pahala di akhirat. 3 itu yang saya minta. Apa yang terjadi? Alhamdulillah mendapatkan yang namanya balasan berkali-kali lipat. Rizki yang hilang dengan puluhan itu bisa diganti dengan yang lebih besar lagi. Kenapa? Urusan dia, ya artinya kalau ditanya kenapa sih nggak nuntut, ya udahlah. Mungkin kalau dituntut bisa aja sih. Mungkin ada orang yang nuntut, nggak saya salahkan juga. Misalnya dalam muamalah ada orang dirugikan, sah-sah saja nuntut, dan itu boleh mencegah dia. Tapi kalau saya orangnya udahlah, kalau urusan dunia
nggak mau terlalu banyak ribut ya urusan dunia gitu ya, konversi aja lah. Saya jadi tahu, sampai saya bilang sama istri saya, kita membayar ratusan juta untuk mengetahui karakter temen itu ya sudah. Jadi kita membayar ratusan juta untuk mengetahui karakter seseorang gitu. Jadi di situ kita tahu, berarti ya sudah, jangan bermuamalah lagi dengan dia gitu. Artinya ada sebuah hal yang kadang kita remehkan. Di antara yang bisa mengobati luka agar kita tidak menyakiti diri adalah mengkonversi, termasuk ketika kita mersakit hati dengan perlakuan orang kita cintai, pasangan kita. Mungkin di antara ini ada yang barusan WA pagi-pagi, dia sakit hati dengan ayahnya yang sampai sekarang. Saya nanya sederhana, pernahkah kamu berdoa untuk kebaikan akhiratmu? Enggak pernah, rugi saya bilang. Jelas-jelas disakiti, nggak pernah berdoa untuk akhirat, rugi, dikasih pintu akhirat karena pernah dizolimin, dia malah caci maki bapaknya. Justru dua-duanya rugi, dianya nggak masuk surga, bapaknya sengsara. Itu bunuh diri massal saya bilang. Kenapa nggak pakai itu? Yang saya habis kesel banget sama bapak saya. Iya, cuman masalahnya kesel itu kok diikutin, ada manfaatnya nggak? Saya tahu bahwa itu gak bisa kita anggap hal yang remeh, ya namanya kesel ya. Tapi kalau mau berpikir sejenak, Allah lagi ngasih pintu untuk akhirat kita kan. Di antara pintu-pintu surga yang dijelaskan oleh Nabi itu ada 8. Di antara satu pintu itu ada pintu al-afiyah, pintu yang membuat orang sabar menghadapi masa sulit. Dan itu harusnya kita jadikan sebagai sebuah isyarat, manfaatin. Coba, ini adalah rumus pertama agar kita bisa cerdas memanfaatkan peluang untuk akhirat kita ketika Allah uji dengan ujian yang sulit, yaitu hati yang terluka, khususnya kepada orang kita cinta. Karena rugi banget istri yang suaminya kasar, diselingkuhi, dia terluka. Yang dia doain apa? Mati sekalian suami gue tuh. Akhirnya suaminya benar mati. Katakan suami mati. Suaminya mati, dia janda, rugi sendiri. Udah gitu dia nggak dapat pahala di akhirat, rugi. Kalau dia mau, kenapa nggak bilang semoga suami saya dapat hidayah, menjadi orang lebih baik, dan saya diampuni dosanya, saya dapat surga. Kan banyak banget peluang itu. Dapat peluang untuk berdoa di saat yang Allah jamin diijabah, disia-siakan. Makanya seorang Asia, dia tahu nih Firaun nih suami yang ya Allah ngeselin banget lah, ngeselin, bukan nggak sekedar ngeselin kali ya, Firaun gitu ya. Maka kalau ibu punya suami yang agak-agak gimana gitu ya, ya masih anak buahnya Firaun lah, ya nggak kayak Firaun banget ya. Ini anak buahnya gitu. Maka seorang Asia mengkonversinya apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabb, bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Jadi seolah-olah Asia itu mengkonversinya dengan bahan bangunan. Jadi kalau pakai logika yang sederhana, surga lagi bikin proyek istana-istana, ya pemiliknya sudah mesen dari sekarang kafling-kafling yang luas. Bahan bangunannya itu dikirim lewat kesabaran-kesabaran yang dibangun selagi dia di dunia. Makanya itu orang-orang yang diuji dengan sesuatu yang menyakitkan selalu manfaatkan peluang untuk berdoa di tengah dia rasa sakit yang dialami. Jadi rasa sakit itu adalah bisa jadi sebuah credit point. Makanya dalam banyak hadis, sakit itu bukanlah sebuah kesialan, tapi bisa jadi keberuntungan. Contoh, orang sakit demam itu bagi sebagian orang itu kesialan, tapi sakitnya dia jadi penggugur dosanya. Bahkan orang yang kena wabah COVID, sakitnya itu dianggap sebagai syahid kalau dia meninggal, karena statusnya wabah. Orang meninggal karena taun ditamsilkan sebagai wabah, itu adalah yang namanya orang dapat pahala yang besar, makanya pahalanya syahid. Orang yang terinjak duri sebagaimana hadis Rasulullah menggugurkan dosa.
Saya membayangkan kalau terinjak duri, sakit demam, itu membuat orang mendapatkan pahala yang besar di akhirat. Lebih-lebih bagi orang yang disakiti oleh pasangannya, dikecewakan sama orang tuanya, dikecewakan sama anaknya. Maka jangan memuaskan setan untuk kecewa ini dikonversi hanya untuk nafsu kita. Tapi gantilah itu untuk sesuatu yang membuat kita punya yang namanya investasi terbaik, yaitu di akhirat. Dengan apa? Banyakin doa. Banyakin doa. Kalau doa terus nggak bisa. Doanya sungguh-sungguh kita yakini. Ini cerita saya ya. Saya pernah mengalami pemalakan waktu awal-awal nikah, itu di tengah jalan dijamret sama orang, diancam gitu dengan preman sebagainya. Terus saya bilang, saya mencoba tenang. Saya berpikir membela diri, dikepung sebagainya di tengah jalan. Udah saya bilang, Bapak ambil uang saya, Bapak ambil uang saya, tapi saya titip. Kalau Bapak ambil uang saya ini, yang ada saya keluarin uang waktu itu 1 juta. Tapi saya cuma minta 1, jangan dipakai buat maksiat. Gitu aja, buat anak istri Bapak gitu. Dia bengong aja ngeliat itu, terus dia ninggalin saya. Saya langsung mikir, saya kesel kan. Padahal uang itu mau diberikan ke keluarga gitu. Saya berdoa. Saya nggak minta uang itu diganti. Saya cuma minta, ya Allah, waktu itu saya ingat anak saya itu mengalami kesulitan untuk menghafal Al-Quran kalau nggak salah, dan bangun tengah malam. Nggak tahu kenapa saya tuh agak susah dulu, walaupun sebagai ustadz yang mendalami parenting tuh kayaknya kok anak susah banget ya bangun untuk diajak gitu ya. Saya cuma minta, ya Allah, rasa kecewa, rasa luka yang saya alami hari ini, maka jangan kau ganti dengan uang. Kalau memang itu bisa membuat anakku jadi lebih baik dan sebagainya. Saya juga nggak tahu dari mana ceritanya tiba-tiba anak saya itu bangunin saya malam-malam. Walaupun jadanya itu cuman nggak langsung ya, 2 atau 3 hari itu diwujudkan. Walaupun ketika saya tanya, abang kenapa sih bang jadi sekarang bangun tengah malam bangunin abi kadang-kadang. Dia terinspirasi hanya karena baca novel. Nggak tahu abang tuh baca novel dan abang ngerasa novelnya inspirasi. Novelnya Terelie. Judulnya apa ya? Rindu. Nih saya menghubungkan ya antara kejadian saya pernah dijamret orang, dirampok, dengan anak saya ini pastinya ada kejadian yang Allah sambungkan gitu. Jadi di novel Rindu itu itu ada seorang ulama nama Daeng apa dicerita gitu. Terus ada lagi dia baca Janji Terelie juga. Saya juga nggak tahu kekuatan penulisnya, mungkin ya mudah-mudahan dia ikhlas nulisnya, itu bagian dari dakwanya. Itu entah tahu menggerakkan anak saya. Tapi saya nggak menyangkap itu gara-gara itu. Saya langsung flashback 2 hari lalu. Saya nggak cerita sama istri. Saya nggak cerita. 2 hari lalu saya mengalami sesuatu yang di tengah jalan mengalami musibah, tapi ternyata diganti. Waktu itu saya berpikir bahwa saya laporin nggak. Waktu itu saya secara sadar kok ngasih ke dia ikhlas, walaupun dia maksa kan. Modusnya ibu-ibu tahu, itu caranya dia menjatuhkan diri. Ya, waktu kita bawa mobil sendiri dia jatuhin diri, terus di tengah jalan sepi dia ini sebagainya. Saya bilang apa, bapak benar sebagainya. Wah saya bilang ini pemalakan. Tapi saya pikir saya nggak mau terlalu banyak ribut, udahlah. Saya kasih aja uang sekian, nih ada uang. Tapi tolong benar-benar berobat maksud. Tapi saya tahu dia orang ngaco nih. 2 hari setelah itu, saya persis, wallahi saya berdoa. Saya berdoa. Rasa, ya Allah, kecewa, terluka gitu ya. Maka kita berdoa. Kalau dihubungkan dalam kita berkeluarga, rasa kecewa itu pasti ada. Pasti. Saya juga mengalami ini gitu Pak. Tapi agak rugi dan amat rugi kalau kita nggak jadikan senjata untuk mengetuk yang namanya pintu kasih sayangnya Allah.
Karena rasa kecewa itu saat kita terluka itu seolah-olah disadarkan, kamu mengharapnya ke manusia sih. Seolah-olah Allah yang mengatakan, mengharapkan ke suami kamu sih. Kamu lupa suami kamu itu siapa? Suami kamu itu hambaku. Seolah-olah Allah bilang begitu. Tapi kita nggak menjadikan itu. Maka kalau kita sadar ini adalah sebuah upaya di mana pasangan kita, anak kita, keluarga kita yang mengecewakan, yang kita cintai membuat kita terluka, maka manfaatkanlah sebesar-besarnya rasa sakit itu sebagai cara kita mengemis di hadapan Allah. Karena di antara ciri orang yang doanya itu dikabulkan adalah ketika dia minta sampai ratapan dan tangisan sungguh-sungguh. Dan biasanya orang kalau lagi kecewa mintanya itu khusyuk. Beda. Orang kalau lagi nangis, lagi terluka, pasti mintanya serius. Dan itu lebih dekat kepada Allah. Sebab ada orang kalau situasi normal, doanya kan biasa. Ya Allah, gitu doang. Doa, kenapa? Karena dia nggak merasakan itu. Tapi ketika kita terluka kan kita bilang, Ya Rob. Kita ngomong Ya Rob aja, kita mau nangis itu Allah tahu isi hati kita. Ingat, doa bukanlah seolah-olah memberitahu keinginan kita ke Allah, karena Allah Maha tahu. Emangnya Allah nggak tahu isi hati kita? Tahu, tapi doa adalah cara untuk membuat hamba menjadi dekat dengan Allah dengan merendahkan dirinya. Makanya terlukanya seseorang bisa jadi sebuah jalan dicintai oleh Allah. Terlukanya. Maka ambil peluang ketika kita terluka, walaupun jangan disengaja dibikin terluka. Poinnya adalah di situ. Maka siapa yang mengalami rasa sakit hati, terluka, kecewa, maka kembalikan ini kepada siapa? Kepada Allah. Kembalikan kepada Allah. Konversikan semua dengan hal-hal yang kita anggap itu akan membuat kita mendapatkan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, seseorang yang kita cintai dan mengecewakan bisa jadi karena kita menganggap ekspektasi orang yang kita cintai ini adalah sumber dari kebahagiaan kita. Dia adalah yang akan membantu kita. Dia adalah orang yang akan diposisikan sebagai yang mengayomi kita. Dalam relasi yang seperti ini, umumnya kita memposisikan dia sebagai yang lebih tinggi, kita yang lebih rendah. Maka begitu dia melukai kita, maka kita memposisikan diri di lebih rendah lagi. Apa posisi yang sering dialami sebagian orang kalau dilukai oleh pasangan? Biasanya sebagai korban. Saya ini korban Ustadz dari suami yang kasar. Saya ini korban Ustadz, korban. Posisi korban, posisi yang secara fakta nggak bisa kita ubah, betul. Tapi dari sisi memperbaiki perilaku, korban itu sulit untuk mengubah situasi. Apa maksudnya? Siapapun yang terluka kalau memposisikan diri sebagai korban, maka korban itu kan selalu pasif. Korban itu kan selalu mengandalkan keajaiban. Misalnya suami yang menyakiti kita, kita anggap kita ini korban, dia pelaku. Makanya kita berharap dia berubah itu berdasarkan keajaiban aja. Semoga dia berubah setelah nonton sinetron Azab di Indosiar kan gitu. Kita berharapnya begitu aja tuh. Semoga dia berubah gara-gara nonton kajiannya Ustadz Benri. Kita berharap berubahnya itu. Semoga dia berubah gara-gara gitu. Kalau posisi kita terus-terusan menjadi korban sambil kita berdoa, memang itu sah-sah saja. Tapi korban itu akan memperpanjang perasaan kecewa itu karena dia tidak mengubah keadaan. Apa maksudnya? Yang ingin saya sampaikan, ubahlah posisi kita yang terluka ini. Jangan jadi korban. Jadilah penolong. Karena relasi yang digambarkan dalam Quran itu, apalagi kalau suami istri, relasinya adalah sebagai penolong. Selain
sebagai yang kita kenal sebagai teman ya. Dalam surat Abasa itu kan disebutkan wa sahibatihi wa bani, dan sahibah. Sahibah itu sahib, teman. Sahibah itu makna lain dari istri. Istri itu diibaratkan dalam Al-Quran itu sebagai teman. Ya, jadi suami istri itu sebagai teman. Sementara dalam ayat yang lain Allah jelaskan posisi suami istri itu sebagai penolong. Seperti dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 71 ya. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din. Lelaki mukmin dan wanita mukminat sebagian mereka penolong atas yang lain. Jadi suami istri itu atau kita ini dilatih untuk jadi saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Makanya ketika kita dilukai, dikecewakan oleh pasangan, oleh orang dekat sama kita, upgrade diri. Upgrade itu adalah sudut pandangnya jangan jadi korban lagi, tapi jadilah penolong. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Rasulullah kan pernah bilang gini, unsur akhoka zolimun au mazlum. Tolonglah orang terdekatmu, saudaramu yang berbuat zolim dan yang dizolimi. Tolonglah orang terdekatmu yang dizolimi dan yang dizolimi. Para sahabat pernah bertanya, kalau yang dizolimi kami tahu maksudnya ya Rasul, tapi kalau menzolimi kami nolongnya gimana? Ya, kalau sudut pandang anak-anak mungkin sangat polos gitu ya. Misalnya ada orang gebukin temennya, bantu gebukin. Bukan begitu. Menolong orang yang menzolimi, kata Rasul, caranya hentikan kezolimannya dengan memperbaiki perilakunya. Alias apa? Ketika kita mendapatkan orang yang kita cintai mengecewakan kita dengan sikapnya yang justru sangat kita tidak harapkan, contoh kasar, suka bohong, selingkuh, macam-macam lah. Maka kalau posisi kita sebagai korban, kita akan membiarkan dia terus-terusan sebagai pelaku yang akan menzolimi kita, dan kita hanya bertahan dengan doa yang tadi diajarkan. Tapi kalau kita mengupgrade sebagai penolong, maka kita sudah mulai berpikir dia yang selama ini menyakiti saya, jangan-jangan butuh pertolongan saya. Jangan-jangan dia itu nggak bisa menghentikan kejahatannya karena tidak ada orang yang bisa menghentikannya kecuali saya. Karena saya mungkin orang terdekatnya, istrinya. Maka paradigma yang harus kita pahami kalau dalam relasi rumah tangga, saya sampaikan ini dalam sesi konseling biasanya, jangan memposisikan ketika nikah itu seolah-olah nikah itu jawaban kehadiran pasangan itu seolah-olah adalah untuk kebutuhan kita. Maksudnya begini, ketika kita berdoa, ya Allah sebelum menikah nih, turunkanlah kepadamu seorang laki-laki yang akan mendampingi aku, menemani aku, yang akan bersama sama aku sampai ajal datang dan kami masuk surga. Bisa jadi kita mintanya itu, yang akan mengayomi aku, yang akan melindungi aku, yang akan berbuat baik kepadaku, kan gitu. Seorang ibu, seorang istri minta. Sadarkah kita, suami kita juga punya permintaan waktu sebelum nikah? Bisa jadi doanya gini, ya Allah, karuniakanlah seorang wanita yang sabar kepadaku, yang membantu aku menjadi lelaki yang lebih baik, yang membuat aku merasa lebih nyaman, yang menghentikan kejahatan-kejahatan aku. Aku nih sebelum nikah orangnya suka kasar, aku ingin yang bisa bersikap lembut. Nikahlah. Cara pandang sebagian wanita ketika nikah adalah, oh dialah jawaban atas doaku. Bisa jadi Allah menunda yang dikabulkan doa pasangan kita, bahwa pasangan kita lah yang dikabulkan doanya dengan kehadiran kita. Dengan kata lain, bisa jadi imajinasi kita akan suami yang pengayom, suami yang menolong, suami yang sebagainya, itu nanti setelah engkau menjalankan peran sebagai apa yang dibutuhkan oleh suamimu. Misalnya bisa jadi suamimu yang lebih dulu butuh,
bahwa dia butuh orang yang bersabar kepadanya, dia butuh orang yang mengayominya, dia butuh orang sayang kepadanya. Karena apa? Karena bisa jadi suami kita waktu kecil nggak pernah merasakan ini dari bapak ibunya. Dia nggak pernah merasakan kasih sayang dari bapak ibunya. Dia dulu tinggal semandiri. Dulu dari kecil bapaknya tinggal kabur, ibunya juga cuek dengan pekerjaannya. Tumbuhlah dia menjadi sosok laki-laki yang dia mengalami apa yang disebut utang pengasuhan, luka pengasuhan. Dia ikut kajian-kajian. Dia tahu kajian mengajarkan sikap lembutlah sama istri. Rasulullah bersikap lembut sama istri. Tapi isi kepalanya ibarat program komputer sudah diprogram di software. Begitu dia nikah, istri kecewa dikit langsung keluar kalimat bego lu, maaf. Keluarlah anjing, babi, monyet. Kaget kita. Padahal dia ikut kajian sunnah, dia ikut kajian-kajian yang islami yang sebagainya. Kok ketika marah seperti ini? Ternyata isi kepalanya itu sudah terbiasa marah dari kebiasaan dia peroleh masa kecil. Kita memposisikan kau sebagai korban, kita akan bilang gini, kamu tuh kalau begitu terus aku nggak mau sama kamu. Bisa jadi Allah ingin mengupgrade diri kita supaya kita jangan terluka, mendapatkan pahala besar. Caranya gimana? Posisikan diri. Bisa jadi engkaulah yang diinginkan oleh Allah membuat suamimu menjadi lebih baik. Mungkin rumah tanggamu dinaikkan kelasnya, bahwa engkaulah bintangnya, bukan suamimu bintangnya. Kalau kita sebagai bintang, sebagai istri, berarti kitalah yang membantu dia untuk menjadi lebih baik. Caranya bagaimana? Caranya adalah apa yang tak pernah diberikan oleh orang tua yang membuat suami kita setelah dia menjadi seorang laki, menjadi seorang suami itu nggak dapat, maka kita berikan. Contoh, dia nggak pernah dapat kata-kata mesra, dia nggak pernah kata-kata cinta. Yang dia terima adalah dari dulu adalah caci maki, kata-kata kasar, gampar, cubit. Maka ketika kita membantunya mendapatkan apa yang nggak perlu dari orang tuanya, disitulah kita sedang membantu dia menjadi lebih baik. Karena jangan berharap seseorang bisa berkata-kata mesra kalau kata di kepalanya itu nggak ada kata-kata mesra. Jangan berharap suami bisa ngomong cinta kalau kata-kata cinta itu miskin, defisit di kepalanya. Kenapa? Karena dia dulu nggak pernah dia mendapatkan itu. Berarti apa yang kita upgrade? Kita mengupgrade diri untuk mengisi isi kepalanya bersikap yang membuat dia akhirnya apa? Dia akhirnya mendapatkan sesuatu yang nggak dia sangka. Makanya kadang ada orang berubah menjadi lebih baik karena dia mendapatkan kejutan respon yang nggak pernah diprediksi. Selama ini kenapa pasangan kita atau orang yang jahat sama kita itu tetap jahat? Karena respon kita itu gampang diprediksi. Respon gampang diprediksi itu gimana? Misalnya apa? Ibu punya pasangan ibu nyebelin. Dia bentak-bentak ibu, respon ibu cuma bilang, kamu tuh bisa marah-marah dulu, udah terprediksi, dia akan terus marah. Aku tuh kalau begini terus mendingan cerai aja sama kamu, udah terprediksi. Saya belajar waktu saya SMA. Saya punya teman, dia bilang gini, SMA saya itu dekat dengan sekolah-sekolah yang biasa jago tawuran. Teman saya ngajarin gini, kalau ada orang malak kita, dia akan terus memalak dan membuli kita, kecuali kita memberikan respon yang gak dia prediksi. Saya dulu gak ngerti maksudnya apa sih gitu. Sampai saya jalan berdua sama dia bertiga deng. Di tengah jalan, tiba-tiba ada anak SMA 3 udah siapin tuh celurit gitu. Sini lu. Anak mana lu gitu ya. Ini anak SMA, ini saya mengalamin. Teman saya namanya Sukiman, ya, saya ingat. Dia mempraktekkan apa yang di teorinya. Tahu nggak dia apa? Dia tenang bu, dia datang disalamin, assalamualaikum bang, disalamin. Itu kan butuh luar biasa. Saya kaget. Apa lu salaman? Emang tahlilan apa? Ada uang nggak lo? Uang alhamdulillah ada. Emang abang nggak ada uang? Ya, sini, dikeluarin. Dia tenang aja. Saya kaget ketika dikeluarin, terus bilang, nih cuman ada sekian bang. Bego lo? Iya bang, saya emang bego, makanya saya pengen belajar. Abang kan pinter ya. Biasanya kalau orang pinter itu
dia pasti mikirin orang tuanya gitu. Dia jadi sambil bilang, mudah-mudahan emaknya abang sehat gitu. Ngapain lu bawa emak gua? Gak apa-apa, saya doain emak abang aja, mudah-mudahan abang ngasih uang emak. Jadi saya ngelihat cara dia merespon itu sesuatu yang gak diprediksi sama si preman tadi. Saya belajar. Sampai preman nih, malas gue malak lu sana gitu. Malas gue sana lah. Akhirnya apa? Nggak jadi dipalak. Saya nggak tahu kelanjutannya preman ini mikirin, karena sampai itu teman saya Sukiman sampai bilang gitu, mau dan emaknya sehat ya bang. Gitu. Karena kata gini, sejahatnya preman kalau udah ngomong tentang orang tua biasa hatinya tersentuh biasanya. Gitu kata dia. Terus itulah yang saya dapatkan dari banyak kisah. Malik bin Dinar, pernah dengar ada kisah salaf, sampai ada seorang yang merampok ke dalam rumahnya. Dia datang pas subuh-subuh, sebelum subuh sholat malam, dia merampok, dia nggak nemuin apa-apa. Malik bin Dinar malah nggak tega. Sudah ketemu bang barangnya. Sampai perampoknya ketahuan bukannya digebukin, kan kaget. Pas duduk dulu, ditawarin makan. Ternyata ini kalau disimpulkan kisahnya, perampok ini kan akhirnya dapat hidayah, bahkan jadi murid dari Malik bin Dinar. Tapi yang saya ingin sampaikan, kadang hal yang membuat orang tidak berubah, terutama ketika dia menyakiti kita, karena sikap kita yang sudah diprediksi. Sikap kita yang diprediksi itulah membuat dia begitu-gitu aja. Makanya kalau kita ingin membantu orang lain berubah, misalnya gini, ini ketika misalnya anak saya melakukan kesalahan, dan itu saya marah banget, luar biasa lah, marahnya, kesalahan fatal itu. Saya berpikirnya kalau sikap saya dia sudah prediksi, pasti tidak akan ini. Jadi dia melakukan hal yang fatal menurut saya, yang mengkhianati lah. Waktu itu jadi awalnya dia menghapus game di dia dengan cara dia nggak niat main game. Jadi caranya itu adalah dia memindahkan akun gamenya ke temennya. Karena dia gue udah nggak main game lagi, gue mau fokus hafal Quran gitu ya. Tapi fatalnya adalah akun gamenya ini dia pakai emailnya dia yang dikasih ke temennya. Nah temennya saking menguasai game dia itu, email ini menghapus semua data sampai handphone yang terhubung dengan email ini datanya hilang. Nah masalahnya adalah dia emailnya itu ada di semua handphone, ada di email saya, ada di handphone saya, di handphone istri, handphone neneknya, semua data kita hilang. Sampai data kita, kenapa? Karena temennya itu yang mengakses ini ingin menguasai sepenuhnya, ingin diganti dengan ini dia, karena nggak hanya karena itu. Wah itu saya bilang ini kesalahan fatal banget, dia ngasih ini email pribadi ke teman gitu ya, karena saya udah siap marah gitu ya, marah, manusiawi kan marah. Tapi Allah berikan saya kesempatan untuk sholat dulu, karena ini dikasih tahu ini biangnya. Saat sholat itulah saya teringat, kalau saya marah, dia prediksi kemarahan saya, pasti dia nggak berubah. Yang pada biasa-biasa aja, dia akan menganggap abinya itu. Terus saya menenangkan diri, Allah, kira-kira sikap apa yang membuat dia merasa saya nggak akan melakukan itu, bahkan saya balik. Tahu apa yang saya lakukan? Saya justru membuatkan minuman buat dia, mengusap pundaknya dan berterima kasih. Saya cuma bilang gini, bang, sini duduk. Dia udah takut nih, pasti diomelin. Kamu tahu kan apa yang terjadi sampai dalam seharian ini handphone kita nggak bisa diakses dan semua data hilang? Iya, Bi. Dia langsung udah takut ya. Makasih ya, membuat Abi sadar bahwa Abi sudah terlalu banyak main handphone. Dihilangin data buat Abi berpikir, ya mungkin itu membuat Abi seharian ini nggak main handphone. Saya buatin minum. Dia kaget. Dan dia senang makan mie kan. Makan mie ayam yuk. Kaget dia ajak. Mungkin sikap ini dianggap malah bukan dia nggak belajar, justru dia belajar. Dari situ saya pas lagi makan mie ayam saya ajak ngobrol. Apa yang bisa abang pelajari?
Jangan sembarangan. Setelah itu dia termasuk orang yang bisa dalam hal ini respect dan dia menjaga betul kepercayaan dari saya. Saya belajar dari sisi itu. Sikap yang mudah diprediksi, memuaskan amarah, membuat kita terluka, tidak mengubah keadaan. Tapi ketika kita mengubahnya sesuatu yang berbeda, itu akan mampu sedikit banyak menjadi salah satu cara terjadi perubahan. Itu yang membuat kita akhirnya bisa menghentikan luka kita dan bisa menghentikan perilaku dia yang membuat kita terluka. Luka kita berhenti, dia pun berhenti. Makanya saya ingat salah satu yang dilakukan oleh Kang Asep ya. Dia psikolog yang mengenalkan terapi namanya forgiveness terapi ya. Dia itu terluka banget sama bapaknya yang katanya jahat, kasar dan sebagainya. Sampai dia dimasukkan ke dalam pesantren. Di pesantren tuh dia selalu mencaci maki bapaknya. Sampai dia baca sebuah buku yang intinya memaafkan orang tua itu bagian dari membuat dia sehat. Salah satunya orang tuanya juga setiap hari mencaci maki dia gitu ya, dianggap anak durhaka karena setiap hari dia ngelawan gitu. Sampai akhirnya dia pulang ingin nelpon bapaknya pengen pulang. Bapaknya sudah memprediksi ini anak pasti bikin ulah nih. Pasti di rumah itu. Tahu yang lakukan oleh Kang Asep, dia pulang membawakan sepeda yang dulu bapaknya pengen banget punya sepeda itu. Dia kumpulin uang tabungannya, dibelikan sepeda, dia bawa. Dia pulang tuh cuma mau ngasih sepeda untuk membuat bapaknya. Sebenarnya dia kesel sama bapaknya tapi sepeda. Bapaknya udah siap tuh mau marah-marah, ngapain lo kemari gitu. Tapi begitu anaknya cuma bilang, enggak mau ngasih sepeda. Bapaknya kaget karena itu sepeda yang memang diinginkan. Bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Entah kenapa bapaknya langsung duduk lemas, langsung bapaknya nangis gitu. Maafin Asep ya Pak, mengecewakan Bapak. Saya itu waktu dengar ceritanya diceritakan orang langsung saya nangis. Ini buat Bapak dan menghentikan amarahnya Asep. Gitu dia ngomong gitu. Saya waktu ikut seminarnya itu saya nangis. Bapaknya itu nggak salah prediksi, dipikirnya anak pulang mau marah-marah, bapak yang masukin aku pesantren bla 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 gitu. Ternyata anaknya malah membalasnya dengan itu. Itu yang membuat akhirnya bapaknya nangis, bilang bapak nyesel, bapak dan sebagainya. Akhirnya terjadilah islah. Islah itu terjadi karena ada satu orang yang mencoba untuk tidak bertahan dengan ego kemarahannya. Dia melakukan sesuatu di luar prediksi. Apa yang terjadi? Hatinya lapang, bapaknya nggak nyangka, bapaknya akhirnya bersikap baik, mereka menyatu kembali, selesai. Walaupun pastinya ada lika-likunya sebelum sampai ke situ. Tapi itu diantara saya membayangkan bahwa sebagian besar kita itu yang gampang terluka kepada orang kita cintai, respon yang sama karena memposisikan diri, lu zolim, gua korban, lu jahat, gua korban. Tapi kita lupa untuk membuat respon yang baru. Nah itu salah satu yang saya pelajari, bagaimana 2 poin dalam materi ini, mengkonversi rasa kecewa dengan doa agar jangan berharap terlalu lebih. Kedua, menghentikan perilaku supaya tidak melakukan kezoliman dengan kita mensikapi dengan respon yang berbeda. Makanya kalau kita tahu bahwa pasangan kita tidak sesuai harapan kita, maka yang kedua yang kita bisa lakukan adalah mencoba untuk berdoa sekaligus kita menghentikannya seraya mengganti apa yang dia nggak dapatkan di masa kecilnya. Kalau dia adalah anak dari orang tua alias mertua kita yang tidak mengerti ilmu pengasuhan sehingga membuat dia menjadi seorang laki-laki yang kekanak-kanakan, kita menganggapnya dia adalah lelaki korban dari utang pengasuhan atau luka pengasuhan, maka tekadkan diri untuk membantu dia mendapatkan sosok yang selama ini nggak dia dapatkan. Berarti kita memposisikan diri bukan sebagai sekedar punya anak ya. Jadi anak kita nambah, ada anak kandung, ada anak mertua ya. Dan itu yang membuat kita bisa mencoba menjadi lebih baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Materi hari ini sedikit agak berat untuk dipahami, tapi mudah-mudahan bisa masuk apa yang menjadi materi ini. Aku lu kuliah zafartaitu lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid